Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan rekan-rekan, kembali lagi dengan saya Nurul Mustafida pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank di sesi ketiga. Bapak Ibu, tidak terasa ya sudah masuk ke sesi ketiga. Jadi saya ingatkan bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang belum mengerjakan diskusi pada sesi kedua untuk bisa segera mengerjakan agar nanti diskusi bisa saya nilai. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran yang harus Bapak Ibu capai pada pertemuan ke sesi 3 ini. Bapak Ibu, ya sebelumnya, materi sebelumnya, kita sudah membahas terkait konsep awal apa sih lembaga keuangan dan apa saja yang masuk dalam kategori bank. Nah, pada sesi ini kita akan fokus pada lembaga non-bank dan keduanya bank, tapi ini untuk materi Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa membedakan dari ketiga jenis institusi tersebut. Nah, pada sesi 3 ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan diharap mampu untuk menjelaskan apa sih sebetulnya peran uang dalam perekonomiannya. Jadi kalau kita tahu keberadaan uang dan nilai uang itu sangat berarti dalam perekonomian. Kemudian bagaimana peran bank sentral. Bank sentral ini kalau di Indonesia yaitu Bank Indonesia dalam perekonomian. Kemudian bagaimana sejarah tugas dan kedudukan serta kebijakan keuangan dan moneter Indonesia. Kemudian bagaimana hubungan antara kerja dengan pemerintah dan lembaga keuangan internasional. Kemudian perlu kita tahu bahwa keuangan, jadi bidang keuangan di Indonesia itu diawasi oleh OJK dan diawasi oleh LPS. Jadi beberapa lembaga keuangan yang sudah terdaftar di OJK itu pasti diawasi oleh LPS. Nah, bagaimana sejarah dan kelembagaan dari OJK dan LPS? Bapak Ibu, untuk materi sudah kami sediakan dalam e-learning. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mendownload dan bisa belajar juga dengan materi pendukung sehingga nanti harapannya saat menjawab diskusi 3 dan tugas 1 Bapak Ibu bisa eh, apa namanya eh, mendasarkan dengan materi yang ada di buku ataupun dari sumber yang lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, Bapak Ibu, saya akan membahas sedikit terkait materi kita hari ini, yaitu terkait Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Jadi Bapak Ibu, tiga institusi itu sebetulnya adalah institusi yang memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Jadi eh, nanti kita akan ulas satu-satu. Sebelumnya kita akan bahas dulu terkait konsep dasar bagaimana peran uang dalam perekonomian gitu ya. Bapak Ibu, uang ini pasti sudah tidak asing lagi ya, alat tukar. Jadi uang itu menjadi alat tukar di seluruh dunia, bahkan eh, saat ini menggunakan uang untuk alat tukarnya. Jadi, maka kalau didefinisikan bahwa uang adalah sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian. Jadi fungsi uang ini ada banyak sekali. Salah satunya sebagai media transaksi, penyimpanan nilai, satuan hitung, alat pembayaran, dan instrumen untuk spekulasi. Jadi Bapak Ibu kalau di laporan keuangan ya, kalau kita lihat, maka laporan keuangan itu terbentuk dalam nominal uang, bukan nominal unit dan lain-lain. Nah, sebetulnya uang ini akan mempermudah dalam satuan hitungnya. Kemudian bagaimana perkembangan perekonomian? Kalau dulu kita belum menggunakan uang ya dalam alat tukar, maka ada penukaran itu menggunakan barter. Jadi cara sederhana, jadi saling tukar barang. Kemudian berlanjut dalam transaksi langsung menggunakan uang fisik dan sampai saat ini di 2025 sebetulnya perkembangan perekonomian sangat pesat yang dulunya harus menggunakan uang fisik dalam jual beli, sekarang kita bisa menggunakan kredit. Bisa menggunakan e-money begitu ya. Jadi mungkin saat ini jarang sekali orang yang memiliki uang tunai banyak di dompetnya karena cukup menggunakan handphone ataupun kartu begitu ya, kartu debit ataupun kredit sebetulnya sudah bisa melakukan transaksi ekonomi atau jual beli antara pembeli dan penjual. Kemudian ciri-ciri uang, nah ini Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Eh, Kemudian kita langsung masuk ke perbedaan antara
ketiga lembaga yang tadi akan kita bahas. Yang pertama adalah Bank Sentral. Nah, Bank Sentral kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia. Nah, dia akan bertugas untuk memelihara agar sistem moneter berjalan atau bekerja secara efisien. Jadi di bawah Bank Sentral adalah bank konvensional maupun non-konvensional, Bapak Ibu. Kemudian kebijakan moneternya juga Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Nah, tanggung jawabnya apa sih sebetulnya Bank Indonesia terhadap terhadap perekonomian di negara gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam akuntabilitas dan anggaran, ya sama dengan lembaga yang lain, maka dia harus membuat laporan keuangan. Nah, tapi laporan keuangan ini tidak disampaikan kepada investor, tapi disampaikan kepada Presiden dan DPR. Nah, ini akan memberikan informasi melalui laporan keuangan itu, informasinya bisa dilihat juga oleh media massa atau masyarakat luas. Kemudian melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas, nah ini setiap 3 bulan atau triwulanan, sama seperti perusahaan sebetulnya. Kemudian laporan keuangan tahunan dari Bank Indonesia. Jadi modelnya adalah laporan keuangan annually, kemudian triwulan, kemudian tahunan. Nah, untuk tujuan dari sasaran BI, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, kalau kita lihat sekarang OJK. Nah, OJK ini berarti lembaga yang independen. Jadi dia independen yang dia akan menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pihak lain. Nah, jadi OJK itu sebelumnya adalah Bapepam, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Kemudian di tahun 2000 sekian itu berubah menjadi OJK dan dia memiliki merupakan lembaga yang mengawasi lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang sudah legal. Kemudian wewenang OJK mulai dari mengatur, mengawas kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan kesehatan bank, jadi mulai kelembagaan, kesehatan, dan aspek kehati-hatian bank itu diawasi dan diatur oleh OJK. Dan kalau kita bicara LPS, maka LPS singkatannya adalah Lembaga Penjamin Simpanan, maka dia memiliki tugas eh, pengawas ya, penjamin simpanan dari nasabah yang berada dalam bank yang sudah terdaftar di OJK dan lembaga-lembaga keuangan yang sudah terdaftar di OJK. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sedikit dari materi kita terkait Bank Indonesia, LPS dan OJK. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membaca sumber yang lain. Mohon sumber selalu disampaikan pada diskusi dan tugas agar nanti penilaian saya bisa maksimal. Bapak Ibu jika ada pertanyaan, Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa bertanya melalui chat di e-learning ataupun mengirim email pada alamat email yang sudah saya sampaikan di e-learning. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di sesi keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.